Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila, NIM saya 49. Saya dari kelas 6C, konsentrasi geografi. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah telah kurikulum semester ini yang telah diajarkan oleh Bu Nafri Nur Aini, MPD. Nah, sekaligus beliau ini adalah dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada video ini saya ingin menjelaskan mereview beberapa bab-bab yang telah diajarkan oleh beliau. Sebelumnya juga telah dianalisis oleh mahasiswa-mahasiswanya, telah dikerjakan juga, telah diupload melalui Google Classroom, telah ditugaskan dari ibunya kepada mahasiswa, khususnya kelas saya, kelas 6C. Terdapat ada 7 bab, sekitar 7 bab saya hitung, yang sekiranya telah ingin saya review pada saat ini, pada malam hari ini kebetulan. Berawal dari kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dan berakhir pada Merdeka Belajar. Nah, itu bab-bab atau materi yang diajarkan yang ingin saya review sekarang. Baik, untuk pertama saya akan mulai dari kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, yang pertama ini adalah kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik sebenarnya apa sih, teman-teman? Kualifikasi akademik ini pada dasarnya kualifikasi akademik ini adalah suatu syarat untuk pemenuhan kepada dosen atau calon guru atau dosen. Sebagaimana peraturan yang berlaku juga, kualifikasi akademik ini merupakan suatu syarat, ya, saya bilang syarat untuk sebagai dosen atau sebagai guru profesional. Jadi gitu. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini tercantum pada Permendikbud nomor 16 tahun 2007. Jadi ada nih peraturan yang berlaku sebagai landasan adanya kualifikasi akademik ini. Dan juga bahwa kualifikasi akademik ini dapat dilalui oleh dosen atau calon guru melalui 2 cara. Yang pertama ini adalah formal dan non formal. Nah, pada formal ini seorang guru harus melalui cara dengan mengikuti pendidikan S1 atau D4. Nah, untuk non-formal sendiri bisa melewati kualifikasi akademik penyetaraan sesuai dengan jurusan yang diampu. Misalnya jurusannya ingin mata pelajaran atau mata kuliah geografi, nah maka bisa melalui dengan cara non formal, dengan di luar dari konteks pendidikan atau di luar dari instansi pendidikan. Misalnya kayak menjalani ibaratnya ya kayak sekolah khusus aja lah gitu, sekolah khusus untuk mata pelajaran tersebut atau mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada kompetensi guru. Nah, kompetensi guru ini sedikit-dikitnya ada 4 hal. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kedua itu kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, keempat hal ini adalah hal yang wajib dipenuhi sebagai guru atau sebagai calon guru, khususnya sebagai pemenuhan sebagai syarat untuk menjadi guru. Dengan tersebut kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini merupakan satu hal pertama yang wajib diikuti oleh guru-guru. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka dasar KTSP dan K13. Nah, kita sekarang berlanjut nih ke kurikulum nih. Nah, kalau kita mau ngomongin kurikulum, berarti kita ngomongin tentang sistem pendidikan di Indonesia kan, khususnya. Bahwasanya kurikulum ini secara bertahun-tahun atau secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Jadi dimulai dengan dimulai dengan KBK, KTSP, lalu ke kurikulum 2013. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bahwa adanya kurikulum KTSP 2006. Nah, sebenarnya KTSP 2006 ini bentuk penyempurnaan dari kurikulum KBK tahun 2004. Nah, berarti kan kurikulum 2004 kan berarti 2 tahun yang lalu ya. Berarti jaraknya itu 2 tahun untuk pembaruan terhadap pembaruan menjadi
KTSP tahun 2006. Nah, KTSP 2006 sendiri saya pernah merasakan pada saat masuk sekolah dasar. Masa sekolah dasar ini saya masuk merasakan bagaimana sistem pendidikannya ini gitu. Jadi, nah ternyata yang sebenarnya kita tahu ini yang harus kita pahami bahwasannya KTSP ini muncul dilandasi oleh peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Nah, tahun 2005 PP nomor 19 tahun 2005 ini merupakan landasan dari KTSP, adanya KTSP tahun 2006. Nah, ada 8 prinsip pengembangan KTSP 2006. Yang pertama ini berpotensi kepada siswa, berpotensi kepada perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua ini ada beragam terpadu. Yang ketiga ini tanggap dengan iptek dan seni. 4 ini relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Nomor 6 ini belajar sepanjang hayat. Dan nomor 7 ini seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Nah, bagaimana sih 8 prinsip ini menjadi KTSP kayak gitu? Jadi dari 8 hal tersebut itu sudah jelas ya, sudah jelas bahwasanya 8 aspek ini kita tahu bahwasanya prinsip-prinsip yang dimiliki oleh setiap kurikulum itu berbeda. Contohnya kayak KBK itu kan partisipasi prinsip berbeda ya, sedangkan KTSP ini memiliki prinsip berbeda juga, termasuk pada tadi yang disebutkan bahwasanya berpotensi kepada perkembangan kebutuhan siswanya gitu. Baik, selanjutnya KTSP ini yang perlu kalian tahu juga, KTSP tahun 2006 ini mempunyai ciri khas juga, yaitu indikator pembelajarannya yang tercantum pada RPP khususnya. Dia ini diatur oleh sekolah masing-masing. Nah, jadi kan berbeda tuh ya antara KBK dengan KTSP. Nah, untuk untuk KTSP sendiri diatur oleh sekolah, namun standarnya ini diatur oleh pemerintah gitu. Jadi standarnya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bedanya itu ya, jadi indikatornya itu betul sekolah, namun standarnya oleh pemerintah. Nah, struktur KTSP ini juga berorientasi pada mata pelajaran dan alokasi waktu. Maksudnya apa sih? Misalnya pada mata pelajaran IPS adanya 4 jam dalam seminggu. Nah, itu termasuk contoh seperti apa atau bagaimana kurikulum ini terfokus pada waktu atau pada mata pelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah gitu, oleh pada guru atau ya pengajar. Nah, baik, sudah jelas bahwasanya kurikulum KTSP ini mempunyai ciri khas masing-masing. Landasannya sudah saya jelaskan. Kita selanjutnya beralih ke kurikulum 2013. Nah, seperti apa sih kerangka dasar kurikulum 2013 ini? Bahwasanya hakikat kurikulum 2013 ini adalah dilatar belakangi oleh kurikulum yang dinamis setelah 8 tahun berubah menjadi KTSP. Nah, jadi untuk KBK kan tadi kan tahun 2004 ya, lalu berubah jadi KTSP berselang 2 tahun doang. Nah, sedangkan K13 ini butuh 8 tahun untuk menjadi K13. Nah, itu alasannya kenapa, nggak tahu sampai sekarang. Yang jelas adalah, yang saya tahu adalah kondisi sosial pada saat ini gitu. Jadi setiap kurikulum kan tadi saya bilang dinamis ya, berkembang secara zaman, berkembang secara signifikan mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu menjadi faktor utama atau faktor pendukung berubahnya kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum 2013 ini erat kaitannya dengan 5 filosofis. Yang pertama adalah filosofis ada terdasari oleh 5 landasan, maksudnya 5 landasan. Yang pertama itu landasan filosofis, kedua itu landasan sosiologis, yang ketiga itu landasan psikopedagogis, yang keempat itu landasan teoritis, dan kelima ini yang penting, landasan teori yuridis. Nah, yuridis ini kan masuk pada ini ya, aturan-aturan atau peraturan ya, kayak peraturan pemerintah yang saya sebutkan tadi. Jadi saya jelaskan satu. Landasan filosofis ini dia berpacu pada tujuan pendidikan nasional, di mana erat kaitannya itu dengan kurikulum antara kurikulum 2013 dengan tujuan pendidikan nasional.
Nah, yang kedua ini landasan sosiologis. Nah, di mana tadi yang saya bilang bahwasannya keadaan sosial pada saat sekarang ini tentunya berbeda dengan tahun 2006 atau tahun sebelum-sebelumnya 2012-2011. Nah, itu mungkin jadi acuan tersendiri bagi kurikulum ini. Yang ketiga ini psikopedagogis, bahwasanya kondisi pengajar atau siswa ini sangat diperhatikan oleh kurikulum ini, atau diperhatikan dalam arti dia fokus kepada si pengajarnya atau pada siswanya gitu, dimana mungkin secara pengajarannya, mungkin secara pemikirannya atau daya pikirnya, itu tentunya menjadi hal tersendiri bagi kurikulum 2013 ini. Selanjutnya ada landasan teoritis, di mana kurikulum ini berlandaskan dengan standar nasional, di mana standar nasional ini kan menjadi acuan setiap sistem pendidikan Indonesia, di mananya banyak standar yang berlaku. Di situ juga ada, kita berpacu pada teori standar nasional tersebut. Yang kelima ini adalah landasan yuridis. Nah, ini yang penting, bahwasanya landasan kurikulum 2013 ini telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005. Nah, ini menjadi yang penting ya. Jadi sudah saya jelaskan dari yang 5 ini, bahwasanya ada 5 landasan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini juga identik dengan pendekatan saintifik. Nah, sebenarnya apa sih pendekatan saintifik ini? Jadi saintifik ini dalam arti dia pendekatan ilmiah ya. Jadi berpikir secara ilmiah. Ya, jadi yang dimaksud dengan berpikir ilmiah itu yaitu mengamati, menanya, mencoba mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Nah, jadi dalam hal itu mungkin siswa ini harus diutamakan hal-hal tersebut, jadi siswanya itu agar berkembang secara baik di kurikulum ini. Jadi pendekatan ini mungkin menurut saya ini pendekatan yang bagus. Jadi sangat berbeda dari kurikulum sebelumnya. Ini menjadi lebih baik ketika hal ini terwujud dalam kurikulum 2013. Ini sangat baik pada siswa. Nah, struktur kurikulum hampir sama dengan KTSP. Ini saya akan beralih kepada perbedaan. Nah, perbedaannya adalah, salah satunya adalah yang penting yang bisa dilihat adalah kalau KTSP ini dia mempunyai SKKD, ya kan, bisa tuh kalau di RPP kan ada SKKD kan ya. Nah, di SKKD ini kan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013, bahwasanya SKKD ini menjadi kompetensi inti, yaitu ada K1, ada K2, ada K3, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keempat terakhir yaitu keterampilan. Nah, ini yang membedakan sebenarnya antara SK sama KI doang. Jadi SK berubah menjadi KI. Nah, sedangkan standar kompetensi dasar ini KD itu sama, tidak berubah sama sekali. Ya mungkin berubah isinya aja nanti ya. Saya jelaskan lebih lanjut. Jadi baik, itu merupakan perbedaan. Nah, saya selanjutnya akan menunjukkan perbedaan-perbedaan yang ada di kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 serta persamaannya. Yang pertama adalah perbedaan yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama bahwasannya berpusat pada potensi perkembangan siswa kalau KTSP ini, sedangkan kalau ke-13 ini lebih kepada pendekatan pendidikan saintifik. Nah, itu. Jadi pendidikan karakter ini merupakan hal yang baru dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi menurut saya kenapa pendidikan karakter ini penting? Saya setuju dengan pendidikan ini karena mungkin orang bisa cerdas, namun setiap orang tidak semuanya memiliki karakter yang baik gitu. Terutama dalam hal berperilaku, dalam hal pergaulan, dalam hal daya pikir, mungkin dalam hal tingkah laku. Terutama banyak orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip mungkin sombong atau mungkin bertingkah laku tidak sesuai dengan aturannya gitu. Jadi pendidikan karakter ini mengapa penting? Karena selain siswa dituntut untuk cerdas, lebih dari itu siswa dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik khususnya. Karena jika kita lihat ya, contohnya orang-orang yang bergelar tinggi S3, S2 itu mungkin sudah
pintar, bisa dikatakan pintar, namun ternyata karakternya jelek atau karakternya buruk gitu kan, tidak bisa dicontoh dengan baik gitu kan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu menjadi apa ya namanya ya, faktor penting lah untuk tidak ditiru atau menjadi pembelajaran untuk kita yang menganut sistem kurikulum 2013. Nah, pada KTSP ini diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum sekolah, namun sesuai dengan kebutuhan siswanya, sedangkan K13 tidak. Nah, perbedaan situasi dan kondisi keadaan sosial serta psikologi yang dimana diikuti dengan perkembangan zaman, itu perbedaannya. Sedangkan K13 ini lebih kepada pendekatan ilmiah. KTSP mempunyai standar kompetensi, sedangkan K13 mempunyai kompetensi inti. Nah, itu bedanya juga. Nah, saya akan menyebutkan persamaan dari KTSP dan K13. Nah, KTSP ini dia sama-sama menampilkan teks atau butir-butir KD. Yang kedua ini kesamaannya adalah kurikulum KTSP dan K13. Struktur kurikulumnya sama, baik. Hanya KTSP diberikan alokasi waktu 4 jam seminggu. Jadi kalau KTSP ini waktu 4 jam seminggu ini ya mungkin saya lebih kepada kurikulum 2013 sih ya, lebih kepada memanage waktunya juga lebih baik. Nah, sama-sama mempunyai kompetensi dasar yang saya sebutkan tadi dan beberapa mata pelajaran yang masih sama. Nah, oke, sampai situ merupakan kerangka dasar persamaan dan perbedaan yang terjadi di kurikulum 2013 KTSP dan KTSP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan. Baik, pada standar nasional ini menurut web yang saya baca yaitu BNSP Indonesia, bahwasannya standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berarti kan kriteria minimalnya itu kan dia punya apa ya namanya, harus memenuhi standar lah ibaratnya gitu. Jadi standar nasional ini, pendidikan ini terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Jadi di antara standar itu sudah diatur oleh standar nasional pendidikan. Jadi ini tingkatnya lebih tinggi ya, lebih atas, paling atas, eksekutif lah ibarat. Legislatif. Fungsi dan tujuan dasar dari standar nasional ini adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang lebih baik pada umumnya. Jadi ini kayak lembaga pengawasan ya, lembaga pengawasan. Jadi mereka yang merencanakan, mereka yang melaksanakan, mereka yang mengawasi juga. Jadi standar nasional ini merupakan jadi itu adalah tujuan dan fungsi dari standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, hal itu juga dijelaskan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam standar nasional ini. Jadi pembentuk kurikulum juga. Ini merupakan fungsi dan tujuannya. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan sosial nasional dan global. Nah, hal ini juga menjadi faktor penting atau faktor pendorong untuk sebenarnya buat apa sih gitu standar nasional ini gitu. Jadi hal itu merupakan hal yang menjadi faktor umum lah gitu dari adanya fungsi dan tujuan ini. Nah, selanjutnya ada daftar standar nasional pendidikan yang menjadi Permendiknas. Pertama standar isi, itu ada Permendiknasnya, yaitu nomor 20 tahun 2006, nomor 24 tahun 2006, nomor 14 tahun 2007. Sedangkan SKL, standar kompetensi lulusan, itu ada nomor 23 tahun 2006, nomor 24 tahun 2006. Standar pendidikan, tenaga pendidikan itu banyak sekali, ada 13 standar di sini mengenai
standar pengembangan kursus, standar sumber belajar, itu banyak sekali standarnya. Selanjutnya ada standar pengelolaan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan tadi disebutkan, standar proses, dan terakhir standar pembiayaan anak usia dini. Nah, semuanya ini telah diatur oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan standar kompetensi lulusan yang tadi termasuk ke dalam Standar Nasional Pendidikan. Nah, SKL ini merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi hal tersebut merupakan SKL ini bisa dibilang adalah final dari selama dia belajar menjadi siswa. Nah, SKL ini yang menentukan bahwasannya perlu nggak sih ini distandarkan gitu, perlu nggak sih ini dibuat aturan bagaimana menciptakan suatu lulusan yang baru atau lulusan yang berkompeten dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini udah diuji. Nah, ini menurut saya sangat setuju ya dari SKL ini.